Oleh karenanya, amal syukur Bapak Ibu sekalian selalu diingatkan oleh Allah SWT kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada rangkaian ayat dalam satu surat Ad-Duha. Kita akan dalami makna tafsir dari ayat ini yang Allah Ta'ala mengingatkan di dalamnya agar kita mengenang pertolongan dan karunia Allah dari jejak-jejak pertolongan dan karunia-Nya pada masa yang lalu bahkan saat ini. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Itu ternyata satu amalan besar yang dengannya Allah jaminkan Allah akan tidak meninggalkanmu. Allah tidak akan membencimu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Shadaqallahul Azim. Adapun terjemahannya Bapak Ibu sekalian, demi waktu matahari sepenggalah naik, yakni waktu duha, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang anak yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk padamu. Dan Ia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan bagimu. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, jangan kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Ayat ini ditutup dengan kalimat yang terakhir. Terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Kita kenang nikmat Allah. Kita kenang jejak pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Allah lah yang selalu melindungi kita dalam perjalanan hidup kita sejak kecil. Allah lah yang membimbing kita, memberikan tambahan ilmu kepada kita. Allah lah yang mencukupi kebutuhan kita. Maka hendaklah kita kenang, jangan lupakan jejak pertolongan Allah dalam hidupmu. Dan sebutlah dengan bersyukur, inilah jalan untuk tidak ditinggalkan Allah. Jalan tetap Allah menyayangi dan mencintai hambanya. Tuhanmu
tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu jika kamu lakukan amalan-amalan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ad-Duha Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwa asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan ungkapan orang-orang musyrik di Mekah saat itu yang mengatakan Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya karena beberapa saat malaikat Jibril tidak turun kepada Nabi SAW yang biasanya banyak turun malaikat Jibril untuk memberikan wahyu, tetapi beberapa waktu tidak turun malaikat Jibril. Ungkapan orang-orang musyrik kemudian mengatakan Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya karena Jibril yang dikatakan Jibril tidak turun lagi. Maka Allah kemudian menurunkan ayat surat Ad-Duha untuk sekaligus mengklarifikasi cemoohan tuduhan orang-orang musyrik Mekah saat itu yang mengatakan Muhammad ditinggalkan oleh Allah. Allah langsung jawab, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ayat ini surat Ad-Duha asbabun nuzul, sebab turunnya berkaitan dengan Nabi SAW, tapi para ulama tafsir menjelaskan makna ayat secara umum berlaku bagi umat Islam, bagi umat yang beriman. Kalau kalimat disebutkan dalam ayat ini, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu, ini bukan khusus kepada Nabi. Asbabun nuzulnya memang terkait dengan peristiwa yang dihadapi Nabi, tapi maknanya berlaku umum hingga saat ini bagi hamba-hamba yang beriman. Insya Allah kita semua tergolong hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa, dan apa yang Allah firmankan menghujam pula untuk diri kita. Sungguh Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, Allah akan tetap menolongmu, dan tiada pula benci kepadamu. Allah mencintai dan sayang bagi hamba-hamba yang beriman, dan insya Allah sekali lagi kita tergolong di dalamnya. Makna tafsir ayat tadi, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Sungguh Allah tidak akan pernah meninggalkanmu, wahai hamba yang beriman, sejak Dia memeliharamu, tidak pula benci atau mengabaikan sedikit pun darimu. Bahkan Dia tetap mendidikmu dan mengangkat derajat. Jaminan pertolongan dan penyertaan Allah juga diberikan terhadap hamba yang beriman dan bertakwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 62-64 yang artinya sebagai berikut. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Wali-wali Allah itu tiada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kenapa? Karena selalu ditolong Allah, selalu dibukakan pintu karunia oleh Allah. Allah menyayanginya, Allah tidak membencinya, sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih. Sekali lagi Allah ingatkan, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa yang dimaksud? Allah pun menjelaskan, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Sekali lagi kita berharap dan berdoa agar kita semua termasuk di dalamnya. Kita termasuk hamba-hamba yang beriman,
dan insya Allah termasuk juga hamba yang bertakwa, yang merangkaikan iman dengan takwa. Takwa artinya beramal soleh sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah jaminkan lagi pada ayat berikutnya, bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dunianya Allah jamin, pintu karunia Allah bukakan, pertolongan Allah berikan. Demikian pula di akhirat Allah sediakan surga baginya. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah yang demikian itu kemenangan yang besar. Inilah janji Allah kepada hamba yang beriman dan bertakwa. Inilah keberuntungan yang besar yang Allah telah kabarkan kepada kita. Sekali lagi Allah menjaminkan, jangan kamu khawatir. Allah selalu menolongmu. Allah tidak meninggalkanmu. Jangan kamu bersedih. Allah tidak benci padamu. Allah menyayangimu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam firman Allah lainnya juga menjaminkan bagi hamba yang beriman dan bertakwa ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Allah tidak membiarkanmu. Allah menyediakan jalan keluar bila kita mendapatkan kesulitan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa menyandarkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, meyakini pertolongan Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Di dalam ayat yang lain, surat Fatir ayat 29-30, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni membaca Al-Quran, dan mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Allah dari sifat ketakwaan yang banyak, Allah meringankan sesungguhnya bagi hambanya yang bertakwa karena kasih sayangnya. Allah menyebut dari banyaknya amal ketakwaan, hanya 3 yang Allah sebut. Jika kita istiqomah dengan menjaga 3 amalan ini dengan niat karena Allah, Allah jamin bahwa kita sedang berniaga dengan Allah yang Allah jamin tidak akan merugi. Allah akan sempurnakan pahalanya dan Allah tambah karunia-Nya. Allah bukakan pintu karunia yang banyak. Hanya dengan mengamalkan sebagian dari ketakwaan saja Allah sudah memberikan apresiasi yang besar, yaitu istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam mendirikan salat 5 waktu khususnya, dan istiqomah dalam berbagi dengan sesama. Sekali lagi saya mengulang ayat ini untuk menjadi motivasi kita semua agar selalu kita berada dalam ketakwaan, memenuhi apa yang Allah sebutkan untuk bisa meraih ganjaran dari Allah, bahwa Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak benci padamu. Istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam menjaga sholat 5 waktu, dan istiqomah dalam berbagi dengan sesama. Niscaya Allah menyempurnakan pahala dan Allah menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Orang yang beriman
percaya akan pertolongan Allah, insya Allah mampu mengatasi semua masalah itu. Bersama Allah tidak ada masalah yang tidak mungkin diselesaikannya. Allah berfirman dalam surat Yasin, "Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berkata kun, jadilah, maka jadilah apa yang dikehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka bila seseorang hamba disertai Allah, maka pasti hamba itu akan ditolong Allah. Tak ada yang dapat mengganggunya. Oleh karenanya Allah berfirman mengabadikan ucapan baginda Nabi SAW kepada sahabatnya Abu Bakar saat bersembunyi di Gua Sur, di mana saat itu Abu Bakar gelisah melihat orang-orang musyrikin Mekah yang dengan hunusan pedangnya sudah mendaki Bukit Sur dan tidak ada jalan lari lagi bagi Rasulullah beserta sahabatnya Abu Bakar karena dia sudah di atas. Nampak di wajah Abu Bakar kegelisahan dan ketakutan. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita, jangan kamu takut wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka sebagaimana kita dapatkan dalam sejarah, bagaimana setelah Abu Bakar ditenangkan oleh Nabi, Allah perintahkan malaikat menutup pintu gua dengan sarang laba-laba. Datang laba-laba menutup pintu gua sehingga ketika kaum musyrikin sudah di depan pintu, merekalah yang memustahilkan ada orang yang bersembunyi dalam gua karena pintunya telah tertutup rapat dengan sarang laba-laba. Bila ada orang menurut mereka masuk, pasti sarang ini sudah terkoyak. Maka ia pun turun lagi, tidak sampai masuk ke dalam gua. Itulah perlindungan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Bersama Allah tidak ada masalah yang tidak mungkin diselesaikan. Oleh karenanya kita hujamkan bagian ayat surat At-Taubah ayat 40 ini sebagai pesan atau ucapan Nabi kepada sahabatnya Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Makna ayat tersebut juga berlaku bagi hamba yang beriman dan bertakwa. Allah menyertai hamba yang beriman dan bertakwa. Dan oleh karenanya kita selalu berharap kepada Allah. Sehingga apa yang Allah ungkapkan dalam ayat tersebut, hamba mukmin seperti kita juga semestinya meyakini bahwa firman-Nya tersebut ditujukan pula kepada hamba yang bertakwa, termasuk insya Allah kita semua dikaruniai Allah dengan keimanan yang benar dan ketakwaan. Dalam ayat tadi surat Ad-Duha, Allah bersumpah, wad-duha wal-laili idza saja. Allah bersumpah sepanjang waktu siang dan sepanjang waktu malam, hingga malam yang sunyi sekalipun. Sungguh Allah tidak pernah meninggalkanmu wahai hamba yang beriman dan bertakwa. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Allah tidak pernah benci padamu dengan keimanan dan ketakwaan yang kalian miliki. Allah selalu menjaga dan melindungimu dan melimpahkan karunia kepadamu dengan karunia yang akan membuatmu nyaman dan bahagia. Allah mencintai hambanya dan hamba mencintainya. Allah berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Bapak Ibu sekalian, kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke golongan hamba-hamba sebagaimana dalam surat Al-Maidah 54. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ya Allah,
Cintailah kami dan karuniakan kepada hati kami kecintaan kepadamu ya Rabbi. Firman Allah yang lain dalam surat Hud ayat ke-90, Allah berfirman, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengasihi hamba-hambanya, lagi maha mencintai hamba. Dalam firman yang lain, innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dan dialah yang maha pengampun, lagi maha mencintai hamba-hambanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan dalam surat Ad-Duha tadi, setelah pada ayat ketiga Allah menegaskan, sungguh 24 jam sampai sunyi Allah tidak pernah meninggalkan. Allah tidak pernah membencimu. Berikutnya ayat keempat Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhir lebih baik bagimu dari permulaan. Allah mengingatkan bahwa sunnatullah dalam kehidupan, boleh jadi kita termasuk yang terkena sunnatullah ini, kemestian sunnatullah ini. Di awal kadang kita mendapatkan kesulitan. Di awalnya kesulitan, tapi ujungnya kesuksesan. Berapa banyak proses ini sudah kita lalui dalam hidup kita. Sekolah saja awalnya susah kita belajarnya, apalagi di hari-hari ujian. Tapi setelah lulus, kita alhamdulillah ternyata selesai. Banyak proses dalam kehidupan ini yang awalnya memang susah, sulit, lelah. Tapi di ujungnya Allah karuniakan kesuksesan. Sesungguhnya akhir lebih baik bagimu daripada permulaan. Demikian pula, kalau awal itu adalah kehidupan dunia, akhir adalah kehidupan akhirat. Sesungguhnya akhirat tentu lebih baik bagi kita dari kehidupan dunia. Berapa banyak yang awalnya terlihat kesulitan, pada akhirnya adalah kemudahan dan kesenangan. Oleh karenanya pesan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, jangan berputus asa dengan sesuatu yang kita hadapi saat ini. Boleh jadi hal ini hanyalah permulaan yang akhirnya kelak Allah berikan kebahagiaan. Di awalnya memang boleh jadi kita alami kesulitan. Tapi yakinlah Allah tidak meninggalkanmu. Allah tidak membencimu, selalu menolongmu, melindungimu, dan membukakan pintu karunia padamu. Ujungnya pasti Allah bukakan karunia itu. Bukankah Allah mengingatkan tentang sunnatullah kehidupan ini dalam firman-Nya surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah mengulangnya 2 kali untuk meyakinkan kita sebagai hamba yang beriman. Allah jaminkan jika kalian beriman dan bertakwa, Allah akan berikan jalan kemudahan itu. Allah berikan jalan keluar atas segala problem. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, memudahkan segala urusan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ingat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak membencimu. Kemudian ayat berikutnya dari surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Yang tadi awalnya mungkin kesulitan, ujungnya Allah berikan pertolongan, Allah bukakan jalan keluar,
Allah mudahkan karunia-Nya sehingga kita menjadi lega dan puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari ayat-ayat ini bila kita refleksikan dalam kehidupan kita yang lalu atau saat ini, pasti banyak yang dapat kita kenang jejak pertolongan Allah itu dalam kehidupan kita. Oleh karenanya pada ayat berikutnya Allah menyuruh kita mengenang kembali perjalanan hidup kita yang lalu untuk mendapatkan jejak pertolongan Allah, jejak kasih sayang Allah dalam seluruh kehidupan atau perjalanan hidup kita. Di antaranya dalam ayat lanjutan dari surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukanlah dia Allah mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Saat kita masa bayi, mungkin di antara sebagian manusia ada yang yatim sebagaimana halnya Rasulullah SAW, di mana ayat ini diturunkan asbabun nuzulnya berkaitan dengan Nabi. Maka Nabi memang dilahirkan dalam keadaan yatim, tak lama kemudian menjadi yatim piatu. Bukanlah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Allah melindungimu. Dalam ayat yang lain lebih umum dan mungkin kita juga termasuk di dalamnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Telah banyak karunia Allah sejak kita bayi, kita kecil. Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah membukakan banyak pertolongan dan karunia. Inilah jejak-jejak pertolongan Allah yang Allah ingatkan dalam surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat berikutnya, wa wajadaka dhallan fahada. Bukanlah dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Dulu kita tidak tahu apa-apa, kemudian Allah berikan karuniakan ilmu sedikit demi sedikit. Ayat ke-8 berikutnya, wajadaka ailan fa'agna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Rangkaian ayat ini Bapak Ibu sekalian memerintahkan kita dari Allah agar kita jangan melupakan jejak pertolongan Allah dalam kehidupan kita yang lalu. Sungguh telah banyak pertolongan Allah dalam hidup kita. Tapi banyak orang yang melupakannya. Maka Allah mengingatkan, sungguh pertolongan, jejak pertolongan Allah itu gak sanggup kalau engkau memikirkannya. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh tidak sanggup kamu menghitungnya. Sejak bayi Allah telah memberikan karunia, limpahan karunia. Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak membencimu. Jejak-jejak pertolongan ini menjadi bukti Allah menyayangimu. Allah tidak benci padamu. Oleh karenanya berulang juga di dalam Al-Quran Allah mengingatkan agar kita bersyukur atas nikmat yang Allah telah karuniakan. Dengan kalimat yang Allah cantumkan dalam surat Ar-Rahman berulang sampai 31 kali. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekali lagi, terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan.
dari kecil hingga dewasa, jejak pertolongan Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah kepada kita sangat besar. Juga petunjuk dari Allah, ilmu yang Allah karuniakan. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa-apa dari Al-Quran dan tidak pula mengetahui apa itu iman. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Ya Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita tergolong hamba yang beriman pada Quran, dan kita ketahui dari ayat ini, sesungguhnya keberimanan kepada Quran adalah karunia kehendak Allah. Kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Kalau Allah nggak menghendaki, kita tidak dapat hidayah. Karena Allah menghendaki kita, dipilihkan kita sebagai hamba yang beriman, itu adalah kehendak Allah. Dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman pula, Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kesesatan kepada cahaya kebenaran. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang yang beriman. Yakinlah Bapak Ibu, sungguh Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membencimu saat kita beriman kepadanya dan menghadirkan amal soleh berupa ketakwaan padanya. Berikutnya dari ayat 5-8 surat Ad-Duha di atas, sesungguhnya menunjukkan jejak pertolongan Allah dalam kehidupan orang yang bertakwa, orang yang soleh. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Sungguh Allah melindungi orang-orang yang beriman, yang soleh. Dalam firman yang lain, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah selalu menyertai, oleh karenanya ingatlah pesan Nabi tadi yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah di atas, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah beserta kamu, beserta kita, hamba yang beriman dan berbuat kebaikan. Allah beserta orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Oleh karenanya kita istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam kebaikan yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan. Nabi SAW memperjelas dalam sabdanya dari hadis qudsi, yakni Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, aku mengumumkan permusuhan terhadapnya. Jika hamba telah disertai oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya, maka bila ada orang yang memusuhinya, sungguh Allah yang menjaganya. Hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku wajibkan padanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi telinganya di mana ia mendengar dengannya. Aku menjadi matanya di mana ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya di mana ia bertindak dengannya. Dan aku menjadi kakinya di mana ia berjalan dengannya. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, aku pasti memberi permintaannya. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Inilah hadis qudsi yang disabdakan Nabi SAW
dalam hadis kumpulan hadis Imam Bukhari yang memberi kabar kepada kita dengan iman dan ketakwaan Allah pasti menolong. Allah mencintaimu, tidak membencimu dan tidak meninggalkanmu. Allah selalu membantu dan menolong. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada yang telah membukakan karunia dalam jejak hidupmu? Sungguh tidak ada. Semuanya bersumber dari Allah semata. Amat sedikit kamu mengingatinya. Amat sedikit kamu mengingati jejak-jejak pertolongan Allah, perlindungan Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, di antara amal kebaikan hamba yang disukai oleh Allah adalah mengingat jejak pertolongan Allah, kemudian memuji Allah. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah Ta'ala suka melihat bekas nikmat yang dilimpahkan kepada hambanya. Nah, ini termasuk bagian dari amal yang disukai Allah. Mengingat jejak pertolongan Allah, karunia Allah, kemudian memuji Allah. Atau ditindaklanjuti selain dengan pujian kepada Allah, semisal dengan ucapan Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Allah, kita wujudkan lebih lanjut dengan amal soleh. Pada ayat surat Ad-Duha, rangkaian ayat surat Ad-Duha, setelah Allah mengingatkan jejak-jejak pertolongannya dalam kehidupan hamba, berikutnya lanjutannya, setelah kita ingat akan nikmat besar dari Allah, Allah mengingatkan, oleh karenanya ke depan hendaklah kamu bersyukur dengan terus berbagi kebaikan pada sesama. Allah berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, maka jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Jika kalian bersyukur atas nikmat besar dari Allah, jangan berlaku sewenang-wenang kepada orang yang sedang Allah uji dengan kesulitan dalam hidupnya. Sebagai bentuk syukur kepada Allah dan agar pertolongan Allah selalu diberikan kepada kita, jangan kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Jangan kau menghina, membentak, merendahkannya, tetapi perlakukanlah dia dengan baik, kasihanilah dia. Seorang ulama, Imam Abu Qatadah rahimahullah mengatakan, sehubungan dengan makna ayat di atas, maka jadilah engkau terhadap anak yatim seolah engkau sebagai seorang ayah atau ibu yang penyayang terhadapnya. Ayat lanjutannya, wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta jangan kamu menghardiknya. Jangan kamu bersikap sewenang-wenang, jangan sombong, jangan berkata kotor, jangan pula bersikap kasar terhadap orang-orang yang lemah dari hamba-hamba Allah yang mungkin ia sangat membutuhkan. Maka jadilah kalian sebagai kurirnya Allah yang menolong dia, menolong mereka, membantu mereka. Kita membantunya atas perintah Allah. Allah telah karuniakan sebagian rizki kepada kita, kemudian kita berbagi dengannya. Sungguh kita telah menjadi kurirnya Allah. Berlemah lembutlah kepadanya.
Bila kita tidak ingin memenuhinya atau tidak memiliki apa-apa yang dia minta, maka tolaklah dengan sikap kasih sayang yang lembut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah akan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, bahwa menolong orang lain akan menjaminkan turunnya pertolongan Allah kepada kita. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Mari kita hujamkan sabda Nabi SAW ini. Di antaranya yang bagian akhir. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Jadikan sabda Nabi ini sebagai mutu hidup kita dan menjadi guidance hidup kita. Bila kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka jangan lupakan menolong orang lain. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai Allah? Dan amal apa yang paling dicintai Allah?" Nabi SAW menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri saudaramu, atau engkau menghilangkan satu kesulitan, atau engkau melunasi hutang, atau engkau menghilangkan kelaparan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengingatkan kita dengan jejak pertolongan Allah dalam hidup kita, kemudian Allah perintahkan agar kita tidak sewenang-wenang, hendaklah kita berbagi, menggembirakan orang lain. Dalam surat Yunus yang pernah kita bahas, Allah berfirman di bagian akhir surat Yunus ayat 87, wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dirikanlah salat dan gembirakan orang-orang beriman. Itu bagian dari amal syukur nikmat. Kita salat, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh nikmat Allah sangat banyak padamu, maka bersyukurlah dengan cara mendirikan salat dan berkorban, yakni siap berkorban untuk sesama. Yang dalam ayat lain, wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dirikanlah salat dan gembirakan orang-orang di sekitarmu. Kemudian dalam akhir surat Ad-Duha ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Mendapatkan nikmat Allah, kita mengingat atau teringat nikmat Allah, alhamdulillah, Allah kita sebut. Yakni sebagaimana engkau dahulu orang sedang kekurangan, lalu Allah menjadikan kecukupan, maka hendaklah kita bersyukur. Kita diberikan jalan keluar oleh Allah. Kalau masih ada kesulitan, tetap kita bersabar. Ingatlah firman Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak sedang benci padamu. Allah sungguh menyayangimu karena keberimanan dan ketakwaanmu, dan tetaplah bersabar
dan bersyukur atas nikmat yang Allah telah karuniakan. Akhir akan lebih baik dari permulaan. Dan insya Allah hanya menunggu waktu Allah akan bukakan sehingga kita menjadi puas. Itu makna dari surat Ad-Duha. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sampaikan, di antara amal atau ganjaran amal syukur adalah Allah akan jaminkan. Pertama, Allah jaminkan Allah akan selalu nambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan nambah nikmat kepadamu. Jika kau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nabi bersabda, nikmat itu seperti hewan liar. Ikatlah bila kalian memilikinya dengan bersyukur. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kalian sebut-sebut dan memunculkan rasa syukur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri bahasan ini, mari kita baca kembali, kita tadaburi lagi surat Ad-Duha yang menjadi referensi utama dalam pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu matahari sepenggalah naik dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Tunggulah sebentar waktu. Allah akan bukakan karunia padamu yang hatimu menjadi puas dan gembira. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu dulu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallam fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk padamu. Wa wajadaka ilam fa'agna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Inilah jejak yang Allah ingatkan atas pertolongannya yang Allah telah karuniakan pada kita dalam kehidupan kita sejak kecil. Kalau kita telah mengingat itu, kemudian kita bersyukur kepadanya, Allah ingatkan, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, jangan kau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan orang yang minta-minta, jangan kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Shadaqallahul azim. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan untuk kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita terus berada dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Sungguh Allah tidak benci padamu. Allah menyayangi kita semua karena keberimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, bila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, dipersilakan. Silakan Ibu-ibu, jazakallah Pak Ustadz. Silakan Ibu, Bapak, bila ada pertanyaan. Silakan Bu Gomba. Kasih kita Bu Gomba. Baiklah. Terima kasih Mbak Lili ya. Ya kayaknya iya Bu, pilih Bu. Udah lama nggak bertemu Mbak Lili, kabar baik. Terima kasih Ustadz hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, pertanyaan saya satu, bahwa pada awal seseorang yang merasa tidak bahagia atau merasa tidak suka karena keadaannya yang kurang baik, kemudian dia melakukan apa yang Allah eh, titahkan dan Allah berikan petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ikhtiar ya Ustadz. Jadi bukan alamiah dia mengerjakan, tapi itu ikhtiar Ustadz. Betulkah Iya, itu? iya, iya. Nah, ya, itu ikhtiar. Jadi manusia itu akan mendapat kebahagiaan kalau dia sudah berikhtiar. Ya, Dan ada beberapa juga, bukan golongan, tapi manusia juga secara menyebar, dari awal tanpa dia berikhtiar atau apapun, perasaan bahagianya itu udah selalu ada, meskipun bukan karena materi ya. Ya bisa karena materi atau meskipun atau bukan materi, dia sudah merasa bahagia, sudah merasa anteng, sudah merasa ya cukuplah batinnya, terutama karena ini masih di dunia gitu. Jadi batinnya udah merasa enak. Baru pada akhirnya dia melakukan ikhtiar itu. Apakah itu istidrot, Ustadz? Itu pertanyaan saya. baik. Terima kasih, Bu Gomba. Allah Ta'ala Makasih. berfirman, Kul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah plus ditambah dengan rahmat kasih sayangnya padamu, maka dengan itu bergembiralah. Nah, di sini gembira itu baru bermakna benar bila hal-hal yang menggembirakan itu dalam ridho Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam rahmat Allah. Ya, kalau sekedar fenomena gembira, banyak orang bergembira di tengah kemurkaan Allah. Misalnya dia bergembira dengan mabuk-mabukan. Ya, kita lihat wajahnya, ekspresinya gembira dia, tapi sesungguhnya tidak pantas dia bergembira di tengah murkanya Allah. Nah, itu berarti dia dapat karunia kegembiraannya, karunia, tetapi tidak dalam kasih sayang Allah, tidak dalam rahmat Allah. Makanya ayat itu menggandengkan Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jika kalian mendapatkan karunia Allah dan kasih sayangnya, yakni rahmatnya, maka barulah bergembira. Nah, maka memang ada orang yang bergembira ya, dan itu karunia Allah dibukakan, dan dia kegembiraannya dalam ridho Allah, artinya dia tidak melakukan pelanggaran, menyalahi apa yang Allah haramkan ya, maka insya Allah itu kegembiraan yang benar, bukan bagian dari istidroj. Tapi kalau kegembiraan dengan meninggalkan rambu-rambu yang benar, maka itu bagian dari istidroj, ya, dilulu sama Allah SWT. Ya, dia lupa diri akhirnya. Begitu Bu Gomba. Ya betul Ustadz, tapi kadang-kadang kebahagiaan atau ketenangan itu bisa dimiliki oleh orang yang sudah bertalenta begitu. Jadi juga tidak mabuk, tidak juga berbuat kejahatan atau menyakiti orang. Pokoknya semua kehidupannya tuh dari awal udah baik terus, tanpa kejahatan dan tanpa kesalahan kepada Allah. Nah, itu baru bergembira, itu diridhoi, benar. Ya, tapi itu istidrat bukan, karena orang itu belum ikhtiar apa-apa untuk mendekati Allah. Artinya dia kalau dia dalam pengertian tadi tidak bersyukur kepada Allah, ya, tidak menjaga apa yang diamanahkan Allah tadi ya, dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Ya, berapa banyak sesungguhnya nikmat Allah yang Allah limpahkan kepadamu, sangat banyak. Fasolli li rabbika wanhar.
maka hendaklah sebagai bentuk syukurmu jagalah paling tidak sholat 5 waktu. Maka ketika orang mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan hidup tadi, ia tidak mewujudkan dengan syukur, ya, tidak sholat, tidak datang Ramadan, tidak puasa, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban itu, maka sesungguhnya dia bagian dari istidroj, dia malah akan lupa. Kalau begitu jadi lupa. Tapi paling tidak dia sholat dan mau berbagi dengan orang lain, maka Allah terima sebagai bagian syukur nikmatnya. Maka Allah akan pelihara nikmat itu. Ketenangan itu bagian yang telah diikhtiarkan dengan ikhtiar syukur nikmat saja. Begitu Bu Mbak. Iya. Jadi memang itu seseorang biarpun dia kebaikan dilakukan, tetapi tetap sebagai timbangan. Jadi tetap pada akhirnya nanti yang akan dihitung timbangannya ya Ustadz ya. Betul, iya. Apakah dia bersyukur atas nikmat itu atau tidak? Kan itu bagian. Kalau nggak bersyukur ya berarti istidroj, dikasih nikmat tapi dia lupa diri, makin berat hukuman atau timbangan kesalahannya kan, karena tidak bersyukur. Begitu. Baik. Iya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Matur nuwun. Silahkan yang lain Bu Lili. Silakan yang lain. Makasih Bu Gombang. Terima kasih Mbak Lili. Silakan Bu Sofi. Ya, saya tidak bertanya, tetapi saya, halo, Ya, silakan. Oh silakan Bu Sri. assalamualaikum. Ya, saya setelah mendengarkan ini, jadi hati saya terenyuh. Saya melihat dari kecil, saya sebetulnya sangat minder karena saya menjadi keluarga yang kurang mampu. Saya tidak tahu apakah saya bisa sekolah sampai tinggi dan sebagainya. Tapi ternyata setelah saya mendengarkan ini, saya ingat-ingat lagi. Semua apa yang saya dapatkan itu seakan-akan itu kebetulan. Tapi itu adalah karunia Tuhan yang tidak terhingga. Misalnya, saya ujian, kebetulan lesan aku yang tahu ditanyakan, jadi aku sangat lancar sehingga aku dijadikan asisten dosen. Sebetulnya aku tidak pinter, hanya karunia Tuhan aku diberi kesempatan. Apa yang saya dapat itu seakan-akan itu secara kebetulan sehingga aku berhasil di dalam sekolah saya dan sebagainya. Saya mendengarkan ceramah pagi ini, saya merasakan sekali bahwa karunia Tuhan yang saya terima dari kecil sampai berhasil tua ini. Hanya statement saja Pak Farhad. Terima kasih saya ucapkan. Keberkahan untuk Bu Sri Dati. Insya Allah. Ya, itu bagian dari fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu sebutkanlah, ceritakanlah. Itu bagian dari amal soleh yang besar yang mendatangkan kasih sayang dan keridhaan Allah. Ya. Terima kasih Bu Sri Dati. Ya, sama-sama Pak. Ustadz Farhad. Ya. Tapi kalau nyon sewu. Monggo. Tapi kalau Bu Sri Dati memang dari kecil Muslim yang sangat soleh, itu kan hadiah bukan kebetulan ya Ustadz? Ya, iya, memang sudah itulah Allah berikan kan kehendak. Tadi disebutkan kita ini semua dikehendaki Allah untuk menjadi hamba yang beriman. Alhamdulillah, itu nikmat besar. Makanya Umar bin Khattab pernah menyampaikan yang pernah saya sampaikan dalam kajian sebelumnya. Di antara nikmat besar yang aku dapatkan adalah yang pertama mendapatkan hidayah iman. Dan yang kedua mendapatkan sahabat yang baik. Ya, itu pesan dari Umar bin Khattab. Dia bagaimana dua kenikmatan itu yang luar biasa. Yang dua-duanya adalah nikmat dari Allah. Diberikan, dibukakan pintu hidayah iman. Dan yang kedua diberikan kenikmatan bersahabat. Nah, dua-duanya diingatkan. Kan dalam Al-Quran pernah kita bahas,
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di antara nikmat Allah, nikmat besar kepadamu adalah Allah memberikan kepadamu nikmat persaudaraan, nikmat persahabatan. Nah, begitu Bu Gombak, memang itu karunia yang dikehendaki Allah. Makanya kita sangat-sangat bersyukur. Ya, Allah Amin. telah bimbing kita. Ya, ini semua karunia besar dari Allah. Amin. Amin. Makasih Ustadz matur nuwun. Sama-sama Bu Gombak. Kenal sama Bu Gombak termasuk karunia Pak Ustadz ya. Bagaimana? Kenal Bu Gombak termasuk karunia Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Mbak Lili dan Pak Farhat juga karuniaku, aku baru tahu sholat ya udah tua. Karena untuk yang lain masih ada waktu 10 menit. Belum ada lagi Pak Ustadz. Saya mau bertanya tapi di luar ini Pak Ustadz. Boleh, Kalau misalnya silakan. kita nggak tahu mensolatkan seseorang yang meninggal karena bunuh. Halo, Bu Lili, putus. Kalau Suaranya kita, iya. kalau kita mensolatkan orang yang meninggal karena bunuh diri itu gimana Pak Ustadz? Kita nggak tahu tuh kalau dia bunuh diri. Oh, kitanya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya, kalau tidak tahu, dia Muslim kan? Ya Muslim. Ya nggak apa-apa, ya bagus, nggak apa-apa. Mending nggak tahu. Nggak apa-apa. Kalau tahu? Kalau tahu? Ya, Kalau tahu? tahu kita dia bunuh diri sebagai Muslim masih tetaplah kita tetap berkewajiban fardu kifayah mensolat. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya ingin sampaikan pula lafaz zikir yang lain. Yang mengingatkan saja sebenarnya lafaz zikir ini juga sudah. Nah, ini Bu, Bapak Ibu, tadi karena ayatnya kita sebut, ya, itu tadi tercantum dalam Nah, ini dua surat ini. Surat Hud ayat ke-90 dan surat Al-Buruj ayat 13-14 ya. Ayatnya wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Allah, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya, lagi Maha Mencintai. Dan surat Al-Buruj, sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaannya dan menghidupkannya kembali. Dan dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mencintai hamba-hambanya. Di akhir ayat ini ada asma yang disebut Rahimun Wadud, dan yang kedua Ghafurun Wadud. Nah, ini yang kita jadikan juga ya, Ghafurun Wadud, Rahimun Wadud. Rahimun Wadud. Ya, ini nah, ya Ghafurun Wadud, ya Rahimun Wadud, ini Asmaul Husna. Ya Ghafur. Disalafatkan 3 kali untuk mengingatkan semuanya. Ya Ghafurun Wadud, ya Rahimun Wadud, ya Ghafurun Wadud, ya Rahimun Wadud, ya Ghafurun Wadud, ya Rahimun Wadud. Wahai Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Mencintai hamba. Wahai Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Mencintai hamba. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, siapa kata Allah, Allah berfirman, siapa yang mengingatku, aku akan mengingatnya.
Sehingga dengan kita menyebut nama Allah, Allah pasti mengingat kita. Ya, ketika apalagi kita sebut asma Allah yang Allah sukai, ya Ghafurun Wadud, Allah akan mengingat kita. Inilah yang kita harapkan, semoga kita selalu berada dalam karunia Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan kecintaan Allah serta ridhonya, sehingga kita tetap tidak ditinggalkan Allah, Allah tidak benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah tidak pernah membencimu. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.